Yang Anda saksikan ini saudara adalah sejumlah rekaman video yang direkam oleh warga saat hujan deras dan angin kencang melanda wilayah desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Ponorogo pada Jumat sore kemarin. Hujan disertai angin kencang melanda wilayah ini selama 20 menit hingga merusak belasan rumah warga di desa ini. Warga setempat masih terlihat bergotong royong membenahi atap rumah mereka yang tersapu angin. Sementara yang lain membersihkan puing-puing sisa bencana. Warga mengaku masih ketakutan jika hujan deras disertai angin kembali melanda wilayah desa ini. Katerungan dan es, katerungan dan es. Oh, kalau es itu. Itu es kilo. Sebelumnya saudara, hujan es juga terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Warga sempat merekam momen turunnya hujan es. Hujan es ini pun sempat membuat warga khawatir. Wah, batu wongkol ini loh. Sejumlah warga Jakarta yang tinggal di kawasan rawan banjir mulai siaga menghadapi cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi. Salah satunya di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan, warga mulai mengosongkan rumah bagian bawah mereka dan lebih memilih untuk tinggal di lantai 2. Warga juga masih membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur akibat banjir yang merendam kawasan ini pada Jumat kemarin. Lebih lengkap kita terhubung dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Friska. Jadi kalau cuaca ekstrim yang terjadi 2 hari ini tuh mana saja daerah yang patut diwaspadai oleh warga terjadinya cuaca ekstrim ini, Pak Guswanto? Baik, kalau kita melihat di sini dari perakiraan cuaca tools ya signature BMKG, untuk tanggal 30 ini ada status siaga itu di Jakarta Timur, itu ada Kecamatan Durensawit, Kecamatan Makassar, Keramat Jati, dan Jatinegara. Jaksel itu ada di Pancoran dan Tebet, Bekasi ada di Jatiase. Sedangkan beberapa wilayah itu statusnya awas ya, seperti di Bogor, kemudian Ciputat, Cibinong, dan Depok. Sedangkan untuk tanggal 31 itu masih terjadi di Tangerang, itu ada di Jakarta Utara, ada Bogor, Depok, dan Kota Bekasi masih ya. Sedangkan untuk 1 November itu juga masih ada di Kota Bekasi, kemudian Tangerang Selatan, Kota Tangerang, kemudian ada sebagian besar di Bogor. Oke. Nah, dari cuaca ekstrim di beberapa daerah tadi, apa yang harus diwaspadai warga? Apakah hujan deras atau seperti apa Pak Guswanto? Oke, baik. Yang perlu diwaspadai adalah adanya hujan lebat dengan intensitas lebih besar dari 50 mm per hari. Terus kemudian perlu juga diwaspadai adalah potensi angin kencang, yaitu kecepatannya melebihi dari 45 km per jam. Terus kemudian juga ada potensi hujan lebat disertai kilat dan petir. Termasuk juga barangkali ada hujan es apabila inti kondensasi yang terbentuk di udara itu masih jatuh berupa butiran dan tidak sampai ke bumi. Demikian. Agar lebih mudah juga dipahami oleh pemirsa di rumah, kalau tadi di atas 50 mm per hari, memang normalnya itu berapa dan apa akibatnya kalau hujan dengan intensitas tadi terjadi, Pak? Jadi begini, kita itu mengkategorikan curah hujan yang jatuh itu ke dalam hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, hujan sangat lebat, dan ekstrim. Nah, untuk 50 mm lebih besar per hari, ini adalah kategori hujan lebat. Artinya hujan lebat bisa 100, bisa 150, bisa sangat ekstrim. Nah, ini perlu diwaspadai kenapa? Dengan hujan lebat seperti ini biasanya dapat diikuti oleh bencana hidrometeorologi apabila kondisi lingkungan itu tidak bagus dan daya dukung, daya tampung misalkan sungai ataupun drainase perkotaan tersumbat, itu bisa mengakibatkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Demikian. Oke. Dari daerah-daerah tadi yang disebutkan,
daerah yang berpotensi terjadinya bencana mana saja? Kita tentu tidak menginginkan itu terjadi, tapi antisipasi yang harus lebih itu di daerah mana saja kalau dari amatan BMKG? Baik, kalau dari amatan kita biasanya kita melihat terlebih dahulu, kita ada perakiraan cuaca berbasis dampak. Artinya minimum apabila terjadi banjir itu hujan yang turun itu melebihi daya tampung dan daya dukung daripada sungai atau drainase perkotaan. Yang saat ini misalkan seperti terjadi di beberapa wilayah itu karena lebih pada cenderung kepada banjir akibat tanggul sungai yang jebol atau terhambat oleh sampah. Nah, kemudian Jakarta kan kalau kita lihat Jabodetabek ini kan belum jenuh artinya untuk kondisi tanahnya. Sehingga yang muncul paling hanya genangan air ataupun banjir tapi akan surut di dalam kurang dari 6 jam. Biasanya seperti itu yang muncul. Nah, daerah yang dicurigai yang mana saja itulah daerah-daerah yang ada di bantaran sungai. Itu yang pertama harus diwaspadai. Yang kedua, atau daerah-daerah yang landscape-nya mempunyai cekung atau daerah perumahan yang barangkali cekung seperti dan sebagainya. Di mana dulunya barangkali rumah-rumah air ya. Itu yang perlu diwaspadai. Oke, jadi yang diwaspadai lebih daerah-daerah di bantaran sungai atau daerah yang cekung begitu ya untuk mengantisipasi salah satunya potensi banjir. Nah, selama ini untuk daerah-daerah itu apakah ada kita katakan early warning system yang lebihkah agar masyarakat juga bisa lebih waspada setiap adanya periode cuaca ekstrim seperti saat ini, Pak? Ya, jadi untuk mengantisipasi itu BMKG sudah menginformasikan seluruh perakiraan cuaca baik itu berbasis dampak maupun risk based warning ya itu mulai dari 7 hari kemudian 3 hari 1 harian dan ada yang sampai 3 jam ataupun yang 30 menit. Yang 30 menit ini dalam kategori 3 jam sampai 30 menit ini berupa peringatan dini. Nah, peringatan dini selalu diupdate seperti hari ini itu sudah terbit sejak jam 14 tadi sudah diterbitkan jam 1 demikian. Dan ini masih berlangsung. Selain Jabodetabek, daerah mana lagi yang juga berpotensi terjadinya cuaca ekstrim, Pak Guswanto? Kalau kita melihat dari perakiraan BMKG dan beberapa sumber tentang impact based forecast maupun berdasarkan curah hujan yang probabilitasnya lebih 60%, itu untuk tanggal 30 ya kita melihat ada Banten, DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim. Untuk 30, 31 Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian itu dalam kategori siaga ya. Kemudian kita lihat kembali intensitas yang sedang hingga lebat itu akan berada di Sumatera bagian tengah, kemudian dan selatan ya, sebagian besar Jawa, Kalimantan bagian tengah dan selatan, terus kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Ini yang perlu diwaspadai untuk 30 Oktober sampai 4 November. Oke. Nah, potensi terjadinya bencana di masing-masing daerah itu apakah tadi bergantung pada curah hujan utamanya atau tadi daya dukung lingkungan, daya dukung sungai dan sebagainya, mana sebenarnya yang harus diwaspadai terlebih dahulu, Pak Guswanto, oleh masyarakat? Yang harus diwaspadai terlebih dahulu sebenarnya adalah lingkungannya. Daya tampung dan daya dukung lingkungan itu ya. Jadi kalau kita menetapkan misalkan sungai atau membuat bendungan atau apa, itu pasti daya tampungnya diukur dulu. Sehingga nanti apabila curah hujan yang jatuh itu sekian milimeter kubik ya, itu akan bisa tertampung. Itu yang diutamakan adalah kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dulu. Misalkan kita sungai atau drainase perkotaan, daya tampungnya berapa? Ternyata daya tampungnya hanya bisa 100 milimeter per hari. Nah, saat ini kalau tidak salah yang DKI itu bisa sampai 100 mm per hari yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dalam artian bahwa nanti walaupun terjadi genangan, kinerjanya dalam 6 jam sudah surut. Demikian. Jadi target misalnya di Pemprov DKI 6 jam surut itu berdasarkan data perakiraan dari BMKG dan daya tampung, daya dukung lingkungan ya begitu ya? Iya, dan itu juga sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur sepertinya pada waktu FGD yang lalu. Karena ini kan ada potensi bencana yang diwaspadai dengan cuaca ekstrim ini, Pak Guswanto. Apakah sudah dilakukan koordinasi antara BMKG dan institusi atau lembaga lainnya, misalnya BPBD dan sebagainya? Atau pemerintah provinsi atau daerah lain? Ya, sudah dilakukan beberapa kali. Yang pertama sejak perakiraan musim hujan dirilis di bulan September, BMKG sudah mengundang beberapa stakeholder
untuk mendapatkan informasi, itu yang pertama. Kedua, kemarin juga dilakukan FGD seri ya, artinya untuk antisipasi La Nina dengan mengundang Ibu Kepala BMKG, mengundang beberapa narasumber dari kementerian terkait seperti PUPR, kemudian Menko Marves dan sebagainya. Termasuk juga mengundang beberapa gubernur ya, untuk memberikan tanggapan Jawa Tengah maupun DKI Jakarta. Dan ada beberapa. Kemudian BMKG juga menyelenggarakan sekolah lapang iklim, lapang cuaca, gempa dan sebagainya. Itu juga dalam salah satu untuk antisipasi, untuk mensosialisasikan. Dan terakhir adalah BMKG menggerakkan seluruh UPT yang di daerah segera bersinergi. Bahkan dibentuk Brigade La Nina untuk mengantisipasinya. Oke, Demikian. kalau tadi disebutkan soal La Nina, ada bedanya atau tidak Pak? Misalnya cuaca ekstrim yang diakibatkan La Nina dan tidak? Jadi begini, kalau cuaca itu secara umum adalah normalnya. Apabila tahun itu adalah tahun La Nina, maka dimungkinkan berpotensi ada tambahan suplai curah hujan atau ya secara ruang dan waktu ya. Seperti itu. Pak Guswanto terakhir, kalau pertanyaan awamnya kan kalau dulu kita zamannya sekolah ingat kalau musim hujan itu yang belakangnya ber gitu bulannya. Nah puncak musim hujan ini masih bisa terkait dengan itu atau tidak? Atau ada perkiraan puncak musim hujan lainnya kalau dari BMKG? Ya, kalau kita melihat memang ber itu masih, tapi tidak sepenuhnya tepat. Jadi artinya kan di Oktober itu harusnya sudah lebat, tapi ternyataannya kan Oktober masih belum nih, masih sekitar 59,1%. Sedangkan nanti di November ini sekitar 87,7%. Sedangkan nanti di Desember itu 96%. Dan puncaknya ternyata di Januari, Februari. Berarti kan ada sedikit pergeseran. Ya. Jadi diwaspadainya sampai Januari, Februari berarti ya masyarakat. Betul. Mewaspadai soal cuaca ekstrim ini. Terima kasih sekali lagi penjelasannya Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu. Ya, terima kasih Friska, sehat selalu. Terima kasih.